Di bawah ayunan pedang Chinmu, gunung dan sungai bermunculan, bagaikan lukisan liar yang menutupi seluruh desa, seolah menelan kepala desa ke dalamnya. Ia tidak hanya memasukkan bentuk dasar pedang milik Kaisar Yangkang, tetapi juga memadukan jalur seni lukis yang diajarkan kakek lukis kepadanya. Ribuan gunung dan sungai menghantam lawannya. Terasa begitu nyata seakan seluruh dunia dijadikan senjata. Teknik pedang sedalam ini bahkan tak lagi pantas disebut sekadar keterampilan pedang, ini adalah sebuah jalan pedang itu sendiri. Pedang menginjak pegunungan, dan sungai melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang kepala desa berkilat, ia juga menggunakan pedang menginjak pegunungan dan sungai, membuat dua dunia saling bertabrakan. Tak ada lagi cahaya pedang yang terlihat ketika kekuatan mengerikan itu meledak. Kai! Puluhan semburat darah muncul di tubuh Chinmu ketika berbagai luka mengoyak dirinya, membuatnya terpental ke belakang. Saat tubuhnya menghantam, cahaya pedang mengukir pola gunung dan sungai di sekelilingnya. Itulah jejak yang ditinggalkan oleh cahaya pedang kepala desa. Sekali lagi, teriak Chinmu. Ia menyegel luka-lukanya, lalu kembali menerjang kepala desa untuk sekali lagi mengeksekusi pedang, menginjak pegunungan dan sungai. Namun, pada detik berikutnya, tubuhnya kembali terpental dan menghantam rumah Kakema di sekeliling tubuh pemuda itu. Sekali lagi meluncur pola gunung dan sungai. Chinmu terdiam sejenak saat tubuhnya meluncur turun dari dinding. Ia mengoleskan air liur naga ke tubuhnya, lalu merenung keras sambil terus menyempurnakan pedang menginjak pegunungan dan sungai. Tak lama kemudian, ia kembali berlari ke arah kepala desa. Sekali lagi, boom! Setiap kali kepala desa bergerak, pola gunung dan sungai yang tercipta selalu berbeda. Kakek bisu menjulurkan kepalanya keluar dari rumah, memandang Chinmu, lalu tertawa kecil tanpa suara. Wajah Chinmu menghitam sambil mengoleskan obat ke tubuhnya. Ia terus memeras otak, menyingkirkan setiap kelemahan dalam gerakannya, dan kembali menyempurnakan teknik pedangnya. Chinmu menabrak dinding berkali-kali. Hampir di setiap dinding di desa lansia penyandang cacat, muncul bayangan gunung dan sungai akibat benturannya. Hanya rumah Nenek Si yang tidak terkena jejak tersebut. Chinmu ingin mencoba menyerang sekali lagi, tetapi ia menyadari bahwa ki vitalnya sudah habis. Hal itu membuatnya terkejut. Ia kalah. Tubuh Overlord telah dikalahkan dengan telak. Bukan hanya teknik pedangnya yang tidak mampu menandingi teknik kepala desa. Bahkan kepadatan chi vitalnya pun jauh kalah. Saat itu, Chinmu merasa dirinya mungkin hanya layak mewarisi gelar Kaisar Manusia. Dengan lembut kepala desa berkata, "Kamu bisa menunggu sampai chi vitalmu pulih sebelum mencoba lagi." Chinmu menenangkan diri lalu menjawab, "Baik." Ekspresi kepala desa berubah muram ketika melihat bocah penggembala itu berlari menjauh untuk kembali melatih teknik Overlord Badisri. "Eliksir yang aneh, kau curang," kata apoteker. Begitu melihat Chinmu menghilang di kejauhan, kepala desa tampak terkejut. Benarkah? Apoteker mencibir. "Teknik pedangmu menghabiskan chi vital dalam jumlah besar. Dengan tingkat kultivasimu, seharusnya kau hanya bisa menggunakannya 2 atau paling banyak 3 kali di alam 5 elemen. Namun tadi kau menggunakannya sekitar 7 kali bukan?" Kepala desa tersenyum kaku, lalu bergumam, "Kepadatan chi vitalku tidak seperti yang kau bayangkan. Jika aku mengendalikannya dengan sangat hemat, aku masih bisa menggunakan teknik itu 4 kali. Namun chi vitalmu memang luar biasa padat. Awalnya aku pikir cadangan chi vital kami di alam 5 elemen tidak akan jauh berbeda. Tetapi ternyata aku salah." Apoteker tertawa. "Yang mengejutkanmu adalah dia seperti kuali besar, sedangkan dirimu hanya seperti tong biasa." Kepala desa menghela napas dan menggelengkan kepala. "Ki miliknya memang beberapa kali lebih padat daripada ki milikku saat masih di alam spirit embrio. Namun seharusnya tidak mungkin lebih padat daripada ki milikku di alam 5 elemen. Aku tidak memiliki kekurangan di alam 5 elemenku. Tetapi, dia juga tidak memiliki kekurangan. Kau menyadarinya juga. Hanya saja,
tidak mengatakannya. Apoteker tersenyum. Dia sudah mengalahkanmu dengan teknik pedang yang sama. Jadi, untuk apa aku mengatakan apapun? Namun sebelumnya kau bilang gelar kaisar manusia hanya membawa tanggung jawab dan beban tanpa keuntungan apapun. Bukankah itu tidak benar? Dengan malas, kepala desa menjawab, keuntungan apa? Kenapa aku tidak pernah mengetahuinya? Mata apoteker berkilat. Aku pernah mendengar legenda tentang kaisar manusia dan segelnya. Segel kaisar manusia berkaitan dengan banyak warisan kuno, bahkan beberapa berasal dari puluhan ribu tahun lalu. Ada tempat-tempat suci yang didirikan oleh kaisar manusia. Dan aku juga mendengar bahwa segel kaisar manusia bahkan lebih berharga daripada segel giok seorang kaisar. Kepala desa berkata santai, itu hanya legenda dari zaman yang entah sudah berapa lama berlalu. Lagi pula, segel kaisar manusia hanyalah sebongkah besi hitam. Siapa yang mau mendengarkan perintah dari sebongkah besi? Apoteker tersenyum tipis. Legenda mengatakan bahwa ketika segel kaisar manusia digunakan, pemiliknya dapat memerintah seluruh pahlawan di dunia. Kepala desa menguap malas lalu berkata, segel itu ada pada Muor. Suruh saja dia mengeluarkannya dan memamerkannya. Kita lihat sekte mana yang mau mematuhi perintahnya. Dia beruntung kalau tidak langsung dipukuli sampai mati. Apoteker berkata dengan kesan, kau tahu ini berbahaya. Jadi kenapa segel kaisar manusia diberikan kepadanya? Kepala desa tidak lagi terlihat santai. Cahaya tajam melintas di matanya saat ia berkata dengan serius, ini adalah tanggung jawab sekaligus beban. Saat beban itu berada di pundakku, aku gagal memikulnya hingga anggota tubuhku terputus. Namun seseorang tetap harus membawanya. Aku tidak bisa membawa tanggung jawab itu sampai ke liang kubur. Ada hal-hal yang tetap harus dilakukan, meski kita tahu risikonya sangat besar. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan. Jika seseorang berani bertindak, masih ada kemungkinan gagal atau bahkan mati. Tetapi setidaknya masih ada secercah harapan. Jika tidak melakukan apapun, maka bahkan harapan kecil pun tidak akan ada. Kaisar manusia di masa lalu telah melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Muir adalah anak yang cukup baik. Apoteker berkata lirih, aku hanya sedih karena Muir akhirnya berjalan di jalan yang sama sepertimu. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menang melawanmu? Dia memang tidak bisa menang. Nada suara kepala desa terdengar bangga. Dia tidak akan pernah mengalahkanku dengan teknik pedang menginjak gunung dan sungai. Memang teknik itu berasal dari 14 bentuk dasar pedang. Tetapi setelah kupoles, tidak ada lagi celah di dalamnya. Saat dia mencoba memasukkan 3 bentuk dasar pedang milik Imperial Preceptor ke dalam teknikku, dia harus mengubah beberapa bagian. Ide itu memang bagus, tetapi wawasannya belum seluas milikku. Setiap perubahan akan menciptakan kelemahan baru. Semakin banyak yang dia ubah, semakin banyak pula celah yang muncul. Apoteker terdiam sesaat. Ia memandang Qin Mui yang sedang berlari di kejauhan dan menghela napas Ida. Namun kepala desa tersenyum. Meski begitu, dia bisa menggunakan diriku untuk mengasah teknik pedangnya. Semakin sering dia memperbaiki pedang menginjak gunung dan sungai, semakin dalam pula pemahamannya tentang pedang. Dan semakin dia memahami pedang, semakin besar kemungkinan dia meninggalkan sekadar teknik dan semakin dekat menuju jalan sejati pedang. Jika pemahamannya sudah mencapai tingkat jalan, maka tidak penting lagi apakah ada 14 atau 17 bentuk dasar pedang, ia melanjutkan. Mempelajari dan menggunakan teknik pedang hanyalah ranah keterampilan, yaitu mempelajari cara menggunakan sesuatu. Jika ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, seseorang harus mampu berinovasi, seperti yang dilakukan Eternal Place Imperial Preceptor. Namun untuk melangkah lebih jauh lagi, seseorang harus meninggalkan teknik dan keterampilan sepenuhnya. Itulah ranah jalan. Kepala desa berkata lagi, Muir saat ini berada di antara ranah keterampilan dan jalan. Baginya, menggunakan diriku untuk mengasah teknik pedang jauh lebih bermanfaat daripada sekadar belajar teknik pedang langsung dariku. Beberapa saat kemudian, kultivasi Qinmu kembali pulih sepenuhnya. Namun ia tidak langsung mencari kepala desa, ia duduk diam sambil merenungkan teknik pedangnya dengan tenang. Ia berusaha menyempurnakan pedang menginjak gunung dan sungai agar tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Yang ingin ia lakukan adalah memasukkan 3 bentuk dasar pedang milik Imperial.
preceptor ke dalam teknik itu tanpa menciptakan celah baru. Ia tahu bahwa menggunakan teknik asli kepala desa tidak akan membuatnya menang. Namun jika ia mampu memperbaikinya, mungkin saja ia punya kesempatan. Kinmu terus memikirkan dan menyusun ulang setiap gerakan pedang di benaknya. Ia mensimulasikan pertarungan melawan kepala desa berkali-kali, namun setiap hasilnya tetap sama, kekalahan. Meski terus mencoba berbagai perubahan dan perbaikan, ia tetap tidak mampu membalikkan keadaan. Beberapa saat kemudian, semangat Kinmu kembali bangkit. Dalam simulasi di benaknya, ia akhirnya berhasil mengalahkan kepala desa menggunakan teknik pedang barunya. Dengan penuh kegembiraan ia segera berlari menghampiri kepala desa. Kepala desa, sekali lagi. Kepala desa tersenyum lebar. Baik, Kinmu langsung menyerang dengan teknik pedang yang telah diperbaikinya. Namun sesaat kemudian tubuhnya terpental tinggi ke udara, meninggalkan jejak darah sebelum menghantam kandang ayam. Belasan naga betina berdecak panik dan menyerbu ke arahnya. Kinmu segera melompat ke udara. Sementara naga-naga betina itu mengepakkan sayap dan menembakkan bulu-bulu tajam seperti pedang. Tiba-tiba bayangan gunung dan sungai muncul di udara dan menyapu seluruh naga betina itu. Dalam satu serangan saja, mereka jatuh dari langit tanpa bulu sedikit pun. Sementara bulu-bulu mereka berterbangan kemana-mana, Kinmu mendarat di tanah dengan wajah tertegun. Naga-naga betina itu buru-buru berlari kembali ke kandang dan menutup pintu kayu rapat-rapat. Tidak berani keluar lagi. Kukuruyuk suara ayam. Induk ayam tua berteriak marah. Kinmu melambaikan tangannya, dan beberapa bekas tebasan ki pedang langsung muncul di pintu kandang. Seluruh kandang ayam pun menjadi kacau. Kinmu menatap tangannya dengan bingung. Kapan dirinya menjadi sekuat ini? Muer memang anak yang ramah. Akhirnya dia bisa mengalahkan ayam juga. Goda triple, wajah Kinmu langsung memerah. Tetapi ia tetap fokus memahami perasaan aneh yang baru saja ia alami. Tiba-tiba kakek bisu melemparkan sebuah pelet pedang kepadanya, sambil memberi isyarat antusias. Kinmu segera mengerti maksudnya. Kakek bisu baru saja menyelesaikan pelet pedang, dan ingin ia mencobanya. Kinmu menggenggam pelet pedang itu erat-erat, lalu mengalirkan ki vital ke dalamnya. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Cahaya-cahaya itu tampak seperti sinar pedang tanpa bentuk nyata, dan dapat bergerak mengikuti kehendaknya semudah mengendalikan ki vital sendiri. Ia meninju ke depan. Seketika, cahaya pedang berubah menjadi naga besar, yang meraung sambil menerjang melewati desa kecil itu. Kinmu terkejut setengah mati. Kepala desa pun ikut terkejut, dan langsung menatap kakek bisu dengan kesan. Ketika Kinmu menarik tinjunya, ia merasakan pelet pedang di tangannya seolah mencair. Saat ia menggenggamnya lebih erat, cahaya pedang berubah menjadi palu raksasa yang menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Ia melompat lagi. Cahaya pedang berubah menjadi teknik pisau. Matahari di laut timur 1000 gelombang muncul dengan ribuan gelombang cahaya pisau yang membumbung ke langit. Kemudian cahaya itu berubah lagi menjadi kuas besar yang melukis seekor naga banjir di udara. Lukisan itu hidup dan berubah menjadi tombak sepanjang 12 meter. Kinmu menangkap tombak itu, lalu menusuk ke depan. Sudut mata kepala desa berkedut. Kesal saat menatap kakek bisu buru-buru kabur kembali ke bengkelnya, dan tidak berani muncul lagi. Tombak panjang itu kembali berubah menjadi cahaya pedang tak terhitung yang membentuk pegunungan dan sungai. Luas, pedang menginjak gunung dan sungai. Kinmu mendarat dengan wajah penuh keterkejutan dan kegembiraan. Pelat pedang buatan kakek bisu benar-benar mampu berubah mengikuti keinginannya. Jelas kakek bisu telah mengekstraksi ki emas dari logam misterius hingga melupakan bentuk aslinya dan hanya menyisakan esensinya. Meskipun disebut pelet pedang, benda itu mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Teknik tinju, mantra, hingga teknik pedang dapat digunakan tanpa hambatan sedikit pun. Kemampuan menampak kakek bisu sudah hampir mencapai tingkat jalan. Kinmu menyimpan pelet pedang itu dan tidak menggunakannya untuk menantang kepala desa. Kakek bisu menjulurkan kepala keluar lalu memberi isyarat bahwa pelet pedang itu pasti bisa membantu Kinmu mengalahkan kepala desa yang membatasi diri di alam 5 elemen. Kepala desa langsung marah besar. Kerutan di wajahnya berkedut-kedut. Jika Kinmu benar-benar menggunakan pelet pedang itu, kekuatan teknik pedangnya pasti meningkat berkali-kali lipat, dan mungkin ia benar-benar bisa kalah. Namun Kinmu menggelengkan kepala. Kakek bisu, kepala desa tidak menggunakan senjata, jadi aku juga tidak boleh menggunakannya. Kalau tidak,
Beliau pasti tidak akan mengakui kekalahannya. Kakek bisu memutar matanya, seolah berkata bahwa Kinmu benar-benar keras kepala. Kinmu kembali fokus memperbaiki pedang menginjak gunung dan sungai. Namun hasil setiap pertarungan tetap sama, kekalahan demi kekalahan. Meski begitu, setiap kegagalan memberinya pemahaman baru. Teknik pedangnya semakin sempurna setiap kali diperbaiki. Tetapi ia tetap belum bisa menang hingga akhirnya, setelah satu kekalahan lagi, Kinmu menyadari sesuatu. Ia sudah tidak bisa lagi memperbaiki teknik itu dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya saat ini. Ia telah mencapai batas. Kinmu terdiam sesaat sebelum tiba-tiba tersadar. Ia langsung menggunakan salah satu gerakan dari Sunset Sword Skill. Matahari tenggelam di sungai bergeloran. Teknik pedangnya mengalir seperti sungai besar yang bergulung-gulung. Di tengah arus itu, tampak matahari merah yang setengah tenggelam. Lalu dari matahari tersebut, meledak cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Padahal ia baru mempraktikkan gerakan itu 1 atau 2 kali. Tetapi kekuatan yang dihasilkan sangat luar biasa. Seolah ia telah melatihnya selama 100 tahun. Saat itu Kinmu akhirnya memahami sesuatu. Ia segera berlutut di depan kepala desa untuk menjalankan ritual penerimaan murid. Kepala desa tersenyum tipis. Bangunlah, tidak perlu terlalu banyak aturan. Dalam beberapa hari lagi aku akan mengajarkan gerakan lain dari Sword Picture. Dengan pencapaianmu saat ini, mempelajarinya tidak akan sulit. Tiba-tiba ia menoleh dengan kesal. Diam kau, bocah nakal. Kau masih punya muka untuk keluar dan memberi selamat.